Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mendemonstrasikan perhitungan manual tentang klasifikasi tingkat risiko diabetes menggunakan algoritma random forest, di mana tugas kali ini untuk mengampu mata kuliah kecerdasan komputasional. Sebelum itu, perkenalkan saya Alex Salam dengan NIM 23133 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ivan Ramadan dengan NIM 23202. Saya perkenalkan, nama saya Aditya Prilly Pratama dengan NIM 23201. Perkenalkan, nama saya Bilki Zara Meresya Dewi dengan NIM 23030. Perkenalkan, nama saya Fredriza dengan NIM 2331. Oke, di sini kami sudah mencari data, di mana data tersebut ada 16 fitur dan data tersebut masih berupa teks, artinya bukan berupa angka. Sesuai dengan jurnal yang kami cari, referensi dari jurnal tersebut akan diubah ketika data teksnya itu akan diubah menjadi data angka, yaitu dikenal dengan istilah label encoding. Nah, di set kedua ini tujuannya itu mengubah data kategori yang nilainya teks itu menjadi nilainya angka, atau lebih tepatnya nilai yes atau no itu diubah menjadi angka 1 atau 0. Seperti itu. Untuk rumusnya seperti ini. Jika data mentah di set data mentah itu tidak sama dengan B2 sama dengan male, artinya male ini laki-laki, maka akan diubah angka 1. Ketika tidak male atau female itu diubah angka 0. Dan seterusnya begitu. Di tahap selanjutnya yaitu randomizer. Tujuannya itu mengacak data yang membagi menjadi data latin atau data training dan data uji. Tujuannya itu mengacak data dan membagi data menjadi data training dan data testing. Untuk rumusnya itu menggunakan yang namanya run. Run ini menghitung angka acak antara 0 dan 1. Oh ya, sebelum itu kita sudah buat kolom run, di mana itu menghasilkan angka acak antara 0 dan 1, dan kolom if, di mana membagi data training dan data testing. Seperti itu. Setelah tahap kedua selesai, maka kita lanjut untuk mencari Gini index. Gini index itu tujuannya digunakan untuk memilih fitur terbaik dalam membagi data menjadi kelompok yang paling murni. Nah, tujuannya ini digunakan untuk tree yang akan kita gunakan random forest. Random forest di sini kan itu gabungan dari beberapa tree. Sebelum dijadikan random forest, kita harus cari yang namanya rumusnya seperti yang ada di gambar. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke tree 1. Nah, di sini ada saya menggunakan rumus run untuk mencari 5 nilai terendah dari data yang sudah diacak. Jadi mengambil 5 data dengan nilai terendah. Terus nilai terendah itu dicari root node-nya dengan menggunakan nilai ini terkecil, yaitu dengan menggunakan rumus minta tolong diklik itu rumusnya yang di angka. Nah, dengan rumus lookup genital trace itu diambil dari Gini index terus dari baris A ke baris E. Untuk selanjutnya ada pohon di atasnya. Ada pohon struktur decision tree. Lalu di bawahnya ini ada tabel yang diambil dari label encoding. Di sebelahnya juga geser ke kanan. Nah, di sebelahnya ini ada kolom prediksi. Kolom prediksi ini coba diklik. Nah, di kolom prediksi ini ada rumus IF H51. H51 itu dapat dari mana? Dapat dari
nilai terkecil yang sudah kita cari tadi. H51, N51 itu data yang sudah kita ambil dari data 5 acak yang sudah di sini, yang sudah di yang sudah diambil dari nilai terkecil. Terus ada konversi kolom kelas ke numerik. Terus juga ada hitung jumlah prediksi. Hitung jumlah prediksi itu diambil dari sum product P51 sampai kolom terakhir yaitu P570. Total kolomnya itu ada 521. Terus sama dengan P51 sampai ke T570. Terus ada hitung total jumlah prediksi, jumlah baris data. Itu menggunakan kolom prediksi pohon dari baris ke-51 sampai ke baris 570. Terus untuk hitung akurasi itu diambil dari hitung jumlah prediksi yang benar sama hitung jumlah total prediksi, jumlah baris data, yaitu dengan akurasi berapa tadi? Dengan akurasi 64,2. Terus lanjut ke tri 2. Tri 2 itu untuk rumusnya sama dan caranya juga sama, diambil 5 data terkecil, terus ada struktur decision tree-nya, terus ada geser sebelah kanan yang tadi. Nah, ada kolom prediksi, terus ada konversi kelas numerik, juga ada hitung jumlah prediksi yang benar, yaitu totalnya 281, dan hitung jumlah prediksinya itu 520, terus hitung akurasinya itu 50,6. Terus lanjut ke tri 3. Tri 3 itu sama seperti tri 1 dan tri 2. Di situ langsung kolom prediksi aja biar tetap ini. Kolom prediksi pohon itu gunakan rumus yang sama, terus konversi kolom kelas ke numerik, terus ada hitung jumlah prediksi yang benar, itu totalnya 392, terus hitung total jumlah prediksinya itu sama 520, dan untuk akurasinya itu 75,3. Tri 4 untuk tri 4 sendiri itu juga sama, sampai tri 5 itu juga sama, tapi yang berbeda itu di jumlah prediksi yang benar dan hitung akurasinya. Lanjut ke tri 5. Tri 5 jumlah prediksinya adalah 394 dan hitung akurasinya itu 75,7. Untuk sheet selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya ada prediksi data. Di sini kita itu untuk menguji seberapa akurat metode dari random forest sendiri. Nah, untuk di bagian kolom-kolomnya itu sudah ada hasil dari tri 1 sampai tri 5. Itu untuk membandingkan. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat per kolomnya saja. Untuk tri 1 dan tri 5 itu rumusnya sama. Dan untuk yang prediksi akhir itu rumusnya bisa dilihat di Excel. Nah, untuk label aktual sendiri itu dari data asli yang sudah diubah ke numerik. Setelah itu untuk evaluasi itu untuk membandingkan apakah prediksi akhir dan label aktual itu sama. Jika sama maka bertulisan benar, jika tidak sama maka bertulisan benar. Setelah itu di paling bawah itu ada persentase untuk akurasinya. Nah, untuk akurasinya sendiri dari metode random forest itu 50,9%. Untuk selanjutnya itu ada conversion matrix. Nah, conversion matrix ini ada itu TP yaitu positif. Terus untuk rumusnya itu ada ini convis, itu digunakan untuk menghitung jumlah baris. Nah, di situ kan ada Y2 terus titik 2 Y521 itu menghitung semua kriteria yang ada diberikan. Nah, itu jadi untuk TP hasilnya itu ada 111. Nah, untuk TP itu untuk rumusnya itu
sama, tapi ini VP ini disebut false positif. Jadinya model 1 memprediksi positif padahal sebenarnya negatif. Nah, itu untuk jumlahnya itu ada 209. Nah, untuk yang VN itu modelnya itu salah, memprediksi negatif padahal sebenarnya positif. Itu sama rumusnya. Untuk hasilnya itu 46. Nah, untuk TN ini itu true negatif, modelnya itu benar, memprediksi negatif. Nah, untuk rumusnya sendiri, nah, dan hasilnya itu 154. Nah, itu mengambil dari prediksi akhir dan label aktual tadi yang di tabel prediksi versi. Oke, setelah kita sudah menghitung nilai PP, FP, FN, dan TN-nya, sekarang kita menentukan akurasinya. Ya, di evaluasi model ini ada akurasi dan kontrol. Rumusnya sendiri itu akurasi itu mengambil nilai PP dimudahkan dengan nilai TN. Jadi true positif itu dimudahkan dengan true negatif, lalu dibagi dengan hasil pemudahan nilai true positif dimudahkan dengan false positif dan false negatif dan juga true negatif dimudahkan lalu dibagi dengan hasil penjumlahan true positif dan negatif untuk akurasi. Lalu di sini untuk precisionnya itu rumusnya yaitu menjumlahkan yang pertama itu menjumlahkan true positif dan false positifnya, dan juga di sini true positifnya dibagi dengan hasil penjumlahan true positif dan false positif. Itu untuk yang precisionnya. Lalu di sini untuk recallnya itu rumusnya itu ngambil dari nilai true positif dan false negatif, dan juga sama seperti yang precision itu true positif itu dibagi dengan hasil penjumlahan true positif dan false negatif. Jadi, lalu di sini untuk advance score-nya itu ngambil nilai dari mengambil nilai dari akurasi lalu ditambahkan dengan recall, dijumlahkan dengan recall. Lalu di sini juga ada nilai akurasinya, dan juga di sini nilai akurasinya ini dibagi dengan hasil penjumlahan keduanya. Itu untuk evaluasi model, untuk advance score, dan itu untuk evaluasi model. Oke, sekian dari video demonstrasi kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mungkin langsung ditanyakan langsung offline karena keterbatasan waktu. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.